Mohon maaf ya Bu. Ini bukan contoh, ini kebetulan aja. Enggak, ini nyata. Bubuk roti kena mata, bukti dan nyata. Seragam guru biru dongker, hitam. Kerudungannya hitam. Mengajar di kelas, yang lampunya pun tak merah hanok. Mati lampu. Anak bilang, guru masih ada nggak ya? Itu nyata. Dan besok kalau mau melatih nyanyi atau mau melatih sosiodrama, hati-hati. Mendingan tutup dulu jendelanya. Maaf ya, ada yang ini terlalu terang, silau. Jadi kami tutuplah dulu ya. Jangan bilang, jangan ngintip ya, tutup, curiga. Tutup pelan-pelan, anak-anak. Yuk kita main sosiodrama. Bawang merah dan bawang putih adalah saudara, tapi bawang putih adalah anak tiri dari ibu. Jangan pernah ngomong tiri. Kakaknya cuma beda ayah. Selesai. Ketika bercerita, anak-anak, akhirnya ibu maling kundang menangis. Anakku, sejak kecil kau kubesarkan. Mengapa kau malu mengakui aku sebagai emak? Sedai. Hebat. Anakku, mengapa kau malu mengakui aku sebagai emak kau? Halo? Anak, mengapa kau malu mengakui aku sebagai emak kau? Aku menunggu waktumu, datang tak pernah kembali. Sekarang ada di depan mata kau tak mau mengakuiku. Kau harus ingat nak, air susuku yang Apa maksud ibu? Kerasa sampai ke situ? Demi Allah, baru di sini terjadi. Saya kan tadi bilang, anakku, air susuku. Dia langsung jujur bang, sorot dulu ibu itu tadi. Sudah dikasih kamera tuh masa ini. Nanti kau bikin viral kalau bang, udah balik lagi cari duit bang. Itu percuma tak dapat duit itu. Jujur saya cerita, itu kan saya contoh cerita kan. Anakku, air susuku. Bu, saya tahu apa yang dipikiran ibu. Tak sopan tak baju peras ini. Urusan apa ini baju aku? Kalau ini tak sopan, ini tak baik, kau mau pindahkan ke mana? Tunggu dulu. Pendongeng tak pernah kalah akal. Ini tak boleh kan? Anakku, air susuku yang kan sujon lagi kan? Maksud saya tuh, anakku, air susuku. Ini mau ambil dompet, mau beli susu. Oke, ini tak sopan lagi ya, karena begini tadi kan. Aku ganti lagi, tenang aja. Mendongeng banyak akalnya, karena itu honornya tinggi. Anakku, air susuku yang air keringat ini. Bu, dongeng katanya banyak, bahkan pendongeng sendiri banyak yang istighfar. Bahkan banyak pendongeng sendiri yang pindah menjadi pengkisah atau pencerita atau dan sebagainya. Bahkan rumahnya pun pindah ke RT 2. Katanya dongeng itu mengandung kebohongan. Siapa yang bilang? Dongeng itu sebuah cerita yang ditulis tapi nggak tahu siapa penulisnya. Dan dongeng itu adalah cerita masa lampau sehingga dibilang legenda. Jadilah dongeng. Gitu. Beda dengan dongeng atau cerita fiksi atau non fiksi. Kalau misalnya takut mendongengkan itu dikata mula dengan berbohong, kalau gitu pilih ceritanya.
Tapi nggak boleh bohong ketika berceritanya. Anakku, yang saya ya peras inilah, jangan peras yang lain. Ya, hei, ibu tua, nenek-nenek tua renta, dasar orang gila. Jangan pernah berkata-kata kasar seperti itu. Mungkin dulu ceritanya dibuat begitu, tapi jangan dimulai dari sekarang. Takut khawatir anak murid kita mengikuti kata-kata kasar tadi. Dia lihat mamanya bersalah, dia bilang, "Hei mama tua." Dia lihat neneknya bikin kesalahan, "Hei nenek tua renta." Mati tuh anak-anak dikasih makan lagi. Hati-hati, hati-hati. Nah kemudian banyak ibu guru menyesal tidak mau bercerita. Kenapa? Karena dia pikir bercerita itu susah. Memang jujur susah, tapi kalau dilakukan dengan baik akan menjadi baik. Misalnya ibu cerita, tebak ya, cerita apa ini ya? Ibu, aku dikejar oleh ibu Tanggala. Mati kau. Ibu, aku dikejar raksasa itu. Hei, kau takkan lari kemana-mana, karena ibumu telah berjanji kepadaku bahwa kau akan diberikan kepadaku setelah dewasa nanti. Cerita apa? Timun, tepuk tangan. Cerita yang kedua, mari menyusun hiasan sanggup putri remaja. Aku sudah katakan bahwa aku tidak akan menikahkan anak kita dengannya. Lalu istrinya menjawab, kau tidak maunya, jangan tidak begitu. Dia nak kita satu-satunya. Akhirnya ayahnya berkata, tetap aku tidak akan menjodohkan anak kita dengannya. Selain dia sudah tua bangka, dia juga berperilaku tak baik. Kemudian ayahnya diundang ke tengah lapangan oleh sahabatnya itu. Bang Bunda ngantuk, flu, geser sedikit lagi, berarti kena dia dong. Bunda di belakang geser lagi, ikutin bunda ini, ya. Terus bunda, ya, yang pakai masker putih, ibu nggak usah ikut. Seneng amat sama dia. Geser lagi, terus geser lagi, ke belakang, terus kosongin. Oke. Akhirnya bapaknya itu diundang ke tengah lapangan dan sahabatnya telah menyiapkan sebuah senapan. Kena nggak? Kena nggak? Kena nggak? Karena itu tadi saya suruh geser. Kalau tak geser, awak punya masalah nanti sama Umi. Kena dia ketembak semua itu. Kasihan deh. Kira-kira 3, 4, 5 bunda di sini tahu nggak apa yang mau saya lakukan? Nggak tahu kan? Itulah kehebatan guru TK. Walaupun kita buat banyak macam cerita, macam soal, anak nggak akan tahu. Tapi bermainlah dengan anak sehingga ia tergeser. Saya mau geser sendiri atau saya suruh? Mau geser sendiri apa saya suruh? Oh, geser sendiri. Tuh kan? Efek dari kebodohan tadi jadi pintar di sebelah satu. Saya bilang mau digeser, disuruh geser apa geser sendiri? Geser sendiri. Itulah anak-anak bunda, ya. Jadilah guru idola anak. Di rumah jadilah istri idola suami. Ya. Itu yang kita mau. Siapa bilang
pandemi ini membuat masalah besar? Enggak. Justru guru PAUD tambah pintar. Kenapa? Tambah kaya. Kenapa? Tambah ilmu. Kenapa? Karena ketua IGTK-nya peduli. Ya, jujur sama saya, walaupun bukan istri saya, lipstiknya masih awet kan? Awet kan? Iya iyalah, 2 tahun tak terpakai. Mengajar cuman lewat mana? Gadget. Mengajar lewat daring, pakai hijab rapi, baju rapi, mengajar rapi, padahal bawahnya pakai daster. Ayo, yang ketawa sekali itu yang merasakannya. Ya, itu tadi. Nah, jadi kok saya bisa bertahan sampai sekarang nih jadi guru? Ya iyalah, pendongeng gitu loh. Udah gitu pendongengnya juga kelas dunia lagi. Kok bisa? Bisa lah. Dulu waktu saya SPG, ketika tahun 1979 saya menjuarai lomba mendongeng tingkat nasional. Lalu 5 tahun berturut-turut juara nasional terus. Jangan tepuk tangan dulu, ada yang lebih hebat. 5 tahun berturut-turut menjadi juara lomba mendongeng tingkat nasional. Sehingga tahun 86 ketika mau ikut lagi dilarang. Agus DS tidak boleh lagi mengikuti lomba mendongeng tingkat nasional. Kenapa? Karena katanya berilah kesempatan kepada yang lain. Oke? Lalu saya mengikuti lomba mendongeng tingkat Asia. Singkat cerita, 3 kali juara tingkat Asia, nggak boleh ikut lagi. Jangan tepuk tangan, masih ada yang lebih hebat. Karena tidak boleh lagi tingkat Asia, lalu saya mengikuti lagi lomba mendongeng tingkat dunia. Selama 20 tahun berturut-turut 4 kali juara tingkat dunia. Tidak boleh ikut lagi. Tidak boleh ikut lagi. Lalu saya sedikit berdoa kepada Allah, mungkin setengah bercanda. Ya Allah, berilah kesempatan sekali lagi untuk ikut lomba mendongeng. Kalau tingkat dunia udah gak boleh lagi, buatlah aku mendongeng tingkat dunia dan akhirat. Mungkin pikir Allah doa macam apa ini, bercanda-canda. Allah membuatkan skenario yang berbeda kepada saya. Saya memulai tahun 2008 menjadi penulis buku. Dan sampai Ramadan kemarin, buku ke-32 saya sudah beredar. Jadi jangan pikir bahwa anak-anak murid kita datang ingusan, bergerak macam apa anak ini? Mau jadi apa anak ini? Ya, saya waktu umur 10 tahun, 11 tahun membantu ibu saya tidak. Tapi saya sadar sendiri supaya saya punya uang. Setiap pulang sekolah, setelah mengaji, saya bantu ibu saya menjual es keliling kampung. Jualan koran di stasiun Tanjung Priuk di Jakarta. Tapi siapa yang tahu, yang anak tukang es itu, tukang koran itu bisa keliling dunia, bisa menjadi penulis tingkat dunia. Kira-kira setelah saya menulis buku 32 buku, keren gak? Jawab jujur ya, keren gak? Nggak keren. Nggak keren. Yang keren itu 10 buku saya dijual di toko Gramedia. Keren gak? Ada yang lebih keren. 5 buku saya beredar dan dijual di Jerman Barat, di Shining China, dan di Jepang. Keren gak? Nggak keren. Nggak keren. Yang keren itu tukang koran sudah bisa keliling dunia. Jadi saya ini adalah temannya tukang bubur. Dengan jualan bubur dia bisa naik haji. Ya, apalagi ibu guru yang keren dan luar biasa. Insya Allah besok setelah kembali ke dalam kelas, nggak besok, lusa kali ya, hari Senin ya. Insya Allah bunda-bunda
hari Senin akan menjadi guru idola anak. Yang aminnya pelan itu berarti enggak serius. Yang teriak itu kurang ajar. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi guru yang diidolakan anak-anak. Nggak usah berlebihan. Ya, dekat dengan anak aja udah hebat kok. Dekat dengan anak-anak aja udah hebat kok. Nah, karena itu yuk ada metode yang tidak mengalahkan metode apapun, yaitu mendongeng. Nanti kalau bunda dari sekarang mau mempelajari mendongeng, mau membiasakan untuk mendongeng dan mengajar dengan mendongeng, akan beda dengan ketika belum mau mendongeng. Kenapa? Orang yang ahli dalam mendongeng ketika mengajar banyak sekali yang didapatkan. Yang pertama, nggak capek banget. Kedua, hatinya selalu gembira dan bahagia. Yang ketiga, materi yang sudah disiapkan bisa lewat dan keluar dari materi, tapi anak tetap dapat kepinteran. Ya. Dan mulai hari ini, mulai besok, kembalilah belajar menyanyi. Karena guru TK gak akan jauh dari kebiasaan menyanyi. Dan jangan lupa dan jangan pernah meninggalkan kata-kata mutiara seorang guru TK, yaitu anak-anakku sayang. Iya sayang, iya ganteng, iya cantik. Itu selalu terus ulang-ulang, ya, terus ulang-ulang. Walaupun dia sadar kalau dia jelek kali, tapi begitu ibu gurunya bilang ganteng, wih, ya, bangga, semangatnya ada. Contoh, ibu sekarang bercerita, anak-anak, mari menyusun seroja bunga, sama-sama ya. Seroja hiasan sanggung. Aku sudah katakan bahwa aku tidak akan menikahkan anakku dengannya. Jadi geser duluan. Bu, cerita apa tadi? Malin, bukan malin. Malin. Maksudnya, iko anak waktu kecil namanya malin. Karena sering dikundang-kundang, kok namanya malin kundang. Ya, oke. Bu, dongeng apa tadi? Bukan malin kundang. Siti Nurbaya, kita beri tepuk tangan. Salah. Malin kundang, Siti Nurbaya. Oke. Saya kasih hadiah sebuah bonek ampal. Kalian tahu? Oke. Catat nomor HP saya 0816882866. Silahkan jawab di HP saya. Insya Allah saya bilang jempol. Oke. Nah, kalau gitu saya kasih cerita yang paling mudah. Ma, tinggallah ma. Ular itu sudah bertengkar, yang satu sudah berbati. Tapi ma, yang satu ada di ekornya ada bermata ma. Itu ambil. Jangan ya, kau tak boleh begitu. Itu tak baik ma. Sudah kalau gitu tak tolong saja bawa ke rumah. Ular yang tidak mati itu dibawa ke rumahnya. Tapi diam-diam diambilnya permata itu dan dibawanya pergi oleh anaknya. Satu, ada yang jawab? Oh garuk-garuk, kira mau jawab. Nggak tahu? Yang ketiga, cerita apakah? Terdapat dua sejoli putri Galuh Condro Kirono. Dia bisa pulang ke istana. Putri Condro Kirono masuk ke dalam hutan, lalu menyamar sebagai putri Sekartaji, lalu berubah menjadi seekor binatang. Dan setelah itu, ada itu? Apa? Keong emas, tepuk tangan. Cerita terakhir.
Teneneneng, terereng, terereng. Ultraman, tepuk tangan. Nobita, selalu melakukan itu. Bagaimana kesalahanmu? Apa? Bunda masih nonton Doraemon? Ya Allah, aku juga. Aku juga. Come on, Petri, kita akan segera makan karena bisa orang masaknya. SpongeBob masih nonton? Ya Allah, aku juga. Muncrat. Asli muncrat. Kerasa ikan ininya, lada hitamnya. Perhatian. Di sini ibu-ibu sedang belajar. Hai Bang. Jangan lupa ya, TikTok aku Agus DS 20. Apa? Iya apa? Instagramnya Agus DS_official. Tanyain nomor HP-nya berapa. Oke, terima kasih. Semoga panjang umur. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kayaknya mau balik ke sekolah ibu deh. Tuh, itulah dunia kita. Jangan selalu marah-marah. Udah gak ada perangai marah itu dalam hati kita. Di kuku kita pun tak ada. Lihat murid mulutnya lagi. Tuh, kukunya panjang. Lihat murid rambutnya kucal. Lihat murid tidak kelihatan bagus. Jangan pernah dicela. Mungkin di rumah lupa keurus. Mungkin di jalan terkena angin topan. Bun, ingat dari mulai hari ini, sebelum kita mulai dengan cerita saya ini, yuk kita beristighfar dulu. Astagfirullah. 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 Allahumma mannu'aini. Allahumma nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa nazzata minan nar wal afwi indal hisab. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah boleh saya pulang? Belum? Masih mau terus? Serius? Sampai kapan? Sama ya? Sama murid-muridnya ya? Tadi juga murid ibu datang ke mas, saya bilang, Opa boleh pulang? Enggak! Anak siapa itu? Takut tahu sama dia. Jadi belum boleh pulang nih? Sampai kapan? Enak sampai malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah sayangku, cintaku. Bu, kita ketemu belum juga 2 jam. Ibu mau aku mati di sini. Dia bilang sampai mati. Iya, aku punya istri. Istriku mualaf, cantik lagi. Setia lagi. Ya Allah.